Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali membahas putaran ternak murai batu. Nah, yang mana untuk saat ini harga murai batu teman-teman tahu sendiri ya. Mungkin udah semua daerah, bukan di daerah saya aja. Di daerah saya udah lebih parah lagi mungkin ini. Udah kayak biasa aja tukar kacer gitu ya, tukar kapas tembak murai batu, bahkan ada yang nambah kalau misalkan murai trotol gitu ya, ataupun murai betina, itu wajar. Nah, jadi mungkin banyak juga yang sudah berhenti beternak ya, bukan hanya di daerah-daerah tertentu ya, di sini aja juga udah mulai banyak yang beternak, dan tapi masih ada juga yang bertahan ya. Nah, kenapa masih ada yang bertahan ternak murai batu, sedangkan pasaran murai batu teman-teman bisa lihat sendiri untuk sekarang ini udah parah-parah banget ya. Nah, udah kayak gak ada harga dirinya lagi murai batu, nggak kayak dulu wibawanya. Jadi kalau dulu itu punya murai batu itu udah dibilang wah orang kaya ini, ataupun wih burung mahal. Nah, kalau sekarang sih udah biasa aja ya, dimanapun murai batu banyak. Nah, jadi alasan pertama kenapa masih ada yang ternak murai batu itu karena memang hobi ya, ataupun punya niatan untuk melestarikan murai batu itu sendiri ya. Nah, jadi supaya mempertahankan, ataupun tipe-tipe orang tuh kan ada yang suka tuh, dia nggak perlu hasil, yang penting dia itu puas gitu loh, dia itu senang melihat murai batunya bertelur, menetas, ada anakan murai batu walaupun nggak dijual ya, ada yang seperti itu. Nah, tapi ya nyatanya tetap aja laku ya. Yang kedua, karena murai batu kesayangan ya, mungkin murai batu kesayangannya yang mungkin kalau dia jual nggak seberapa ya, dibayar orang ya, jadi mungkin diternak aja walaupun harganya kayak gitu, cuma udah cukup lah untuk ngasih makan dan untuk uang jajan kita lah ya, tentunya seperti itu. Kalau sekarang tuh ya seperti itu, untuk uang jajan ya mengatakannya. Kenapa? Karena ya tahu sendiri harganya. Kalau kayak dulu ya mungkin bisa lah ya, untuk berbagai hal ya. Itu salah satunya. Kemudian teman-teman sekalian, kenapa orang masih ternak murai batu ya? Itu karena murai batunya masih berkualitas ya, masih banyak permintaan. Nah, murai batu yang seperti ini itu biasanya permintaannya masih banyak ya, jadi dia harga jualnya juga masih tinggi. Jadi nggak usah takut untuk masalah penjualan. Kita masuk dulu ke dalam. Nah, jadi teman-teman sekalian, makanya pentingnya kita itu memilih indukan murai batu yang bagus ya, ataupun yang berkualitas. Dan satu lagi yang paling penting itu adalah kita itu harus konsisten ya. Konsisten dalam artian jangan menyerah ya. Misalkan wah itu udah berhenti ternak, kita berhenti juga lah. Wah itu udah nggak ini lagi, harganya udah jatuh dan sebagainya, kita nggak usah lagi lah ternak. Nah, jangan seperti itu teman-teman, karena di samping itu masih banyak aja permintaan ya, dan juga masih banyak juga nyatanya yang cari murai batu ya. Nah, kalaupun nanti banyak yang sudah berhenti beternak murai batu ya, otomatis tempat kita lah yang bakal dicari. Karena kenapa? Karena kita selalu konsisten untuk melestarikan murai batu ataupun mempertahankan kualitas murai batu kita. Nah, jadi ada satu gambaran teman-teman sekalian, ini di tempat saya juga, dan awalnya saya itu nggak percaya ya. Setelah beberapa orang sudah bercerita dan sebagainya, barulah saya itu percaya. Kenapa? Ada cerita itu orang jual anakan kacer ya, trotolan kacer itu nyampe anaknya itu satu ekornya itu 2 jutaan ya, bisa dikatakan 1 jutaan lebih. Nah, mungkin bagi kita kok bisa kacer aja, sekelas kacer anaknya dijual segitu ya. Karena apa? Dia berani jual kualitas. Salah satu contohnya apa? Dia itu awalnya dulu itu menyimpan ya, disimpan anakannya itu dijadikan sampel, dan akhirnya udah dewasa, udah besar, itu bagus-bagus semua ya, dari segi volume, kecerdasan,
dan semuanya lah ibaratnya masuklah dalam kategori untuk lomba, dan anakannya pun juga banyak yang prestasi ya, atau walaupun belum prestasi udah bakal calon prestasi lah, udah kelihatan bakal prestasinya. Nah itulah teman-teman sekalian, sekelas kacer aja bisa orang di sini menjual di atas itu. Jadi apa di sini intinya? Intinya kita itu perlu kualitas. Nah, jadi teman-teman, saya juga sekarang ini udah mulai ngurangin murai batu yang mungkin belum masuk hitungan ya, ataupun harus digeser ya. Nah, kenapa ya? Karena kalau dulu itu kan saya buat rincian harga ya, harganya bermacam-macam ya, dari 1 jutaan sampai 2 jutaan. Nah sekarang ini ya nggak ada, dipukul rata aja sama orang jatuhnya kan, seperti itu ya. Masih ada sih yang harganya tinggi, cuma sekarang ini posisinya lagi banyak yang off product. Nah, jadi mumpung banyak off product juga, yang saya sortir ya, yang kiranya kurang kualitas, yang mungkin anakannya dulu saya jual murah-murah ya, nah sekarang udahlah bapakannya aja kita jual murah lagi. Nah jadi itulah tadi kenapa pentingnya kita mencari murai batu kualitas. Karena sekarang ini teman-teman ini nggak mau lagi ibaratnya itu beli murai batu murah, maunya murai batu kualitas. Kalau nggak ya murah beneran gitu loh. Kalau murahnya yang saya sampaikan itu kan tanggung ya murahnya, misalnya 1,5, wah tanggung sekali itu, katanya 1,5 dapat yang bagus ini bla 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 gitu lah. Nah jatuhnya murai kita harus dijual 1 jutaan atau di bawah itu kan, ya nggak masuk gitu kan. Nah, itulah putarnya ya seperti itu. Saya tinggalkan yang bagus-bagus, anakannya udah terbukti, udah banyak yang suka, yang masih inden-inden juga, itu saya pertahankan bapakannya ya. Nah jadi sekarang ini paling planning saya mau saya habisin beberapa ekor lagi. Nanti akan saya ambil murai batu lapangan yang mungkin terkenal di sinilah. Kalau saya ngambilnya di luar itu orang-orang nggak bakal percaya. Misalkan saya bilang, ini juara di ini tingkat ini, orang nggak bakal percaya karena jauh gitu. Seperti dulu tuh saya ngambil King Killer itu kan prestasinya jauh gitu ya, di luar kota sana, dan King Killer pun juga di luar kota sana. Jadi orang tuh nggak begitu yakin sih apa benar sih King Killer. Jadi kita harus nunggu anaknya dulu. Tapi kalau misalkan bapakannya memang dari sini prestasi, lat press lah paling tidaknya, lat press, orang bakal ngejar kita, wah itu bapakannya prestasi, walaupun anakannya juga belum tentu ya. Makanya kita itu harus sediakan indukan yang berkualitas juga. Itulah teman-teman sekalian, kenapa orang masih berani ternak murai batu, dan orang seperti apa yang berani ternak untuk saat ini. Ya seperti yang saya sampaikan tadi lah. Jadi teman-teman sekalian bisa ambil kesimpulan dari video ini, bahwasanya konsistensi, kemudian kita terus belajar, mengikuti perkembangan, mengikuti pasar. Nah, insya Allah kita akan lancar-lancar saja. Tapi kalau kita di luar itu, ya kita nggak bakal bisa berkembang ya. Kayak gitu aja. Gitu. Bahkan hancur, bisa dikatakan hancur nantinya. Nah, ini lagi poligami. Nah, itu. Nanti kita buatkan video yang ini ya. Ini baru lagi. Berapa kali ganti pasangan poligami ya. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.